Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam tergantung Anda menonton video ini. Kali ini Piro Update akan membagikan informasi mengenai mudik Lebaran 2021. Mudik adalah kegiatan seseorang yang merantau untuk pulang ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Lebaran. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga silaturahmi dengan orang tua. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Bangladesh. Namun belakangan ini terdengar bahwa pemerintah melarang mudik dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Yuk kita simak informasi ini. Check this out. Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei tahun 2021. Keputusan pemerintah untuk melarang kegiatan mudik Lebaran tahun 2021 ini diambil dengan melihat pengalaman tahun lalu yang menunjukkan 4 kali libur panjang termasuk Idul Fitri dan libur akhir tahun kemarin, selalu diikuti kenaikan kasus positif COVID-19. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Langkah ini dilakukan demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona di tanah air. Pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat, kata Presiden Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik. Presiden Jokowi mengatakan, penyebaran virus corona masih terjadi di Ramadan tahun ini. Oleh karenanya, sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan melarang mudik Lebaran. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Sebab pandemi COVID-19 belum berakhir dan potensi penularan dari mobilitas manusia pada Hari Raya dan libur nasional sangat tinggi. Kita tidak ingin pertemuan silaturahmi berakhir dengan hal yang sangat tragis, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai terjadi, kata Doni pada Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Kemudian Kementerian Perhubungan juga menindaklanjuti larangan ini dengan akan mengurangi layanan kereta api. Nantinya, Kementerian Perhubungan hanya akan mengoperasikan kereta luar biasa. Kita akan melakukan pengurangan layanan kereta api dan hanya akan mengoperasikan kereta luar biasa, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 7 April tahun 2021. Sementara untuk transportasi laut, Kementerian Perhubungan hanya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dalam kebijakan larangan mudik Lebaran. Dengan demikian, layanan transportasi melalui jalur laut hanya diberikan secara terbatas. Terkait transportasi darat, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan polisi dan korps lalu lintas untuk menerapkan penjagaan di titik-titik tertentu. Budi menuturkan, penyekatan akan dilakukan di sekitar 300 lokasi. Sejalan dengan Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Istiono memastikan bahwa tidak akan ada kendaraan yang bisa lolos untuk melakukan mudik Lebaran tahun ini, sebab pihaknya telah mendirikan 333 titik penyekatan yang terbentang dari Lampung hingga Bali. Tak hanya itu,
sekitar 166.000 personel telah dilibatkan termasuk jajaran TNI. Tahun ini ada 333 titik penyekatan mulai dari Lampung hingga Bali. Saya jamin kendaraan yang melalui jalan tikus pun tidak akan bisa lolos, akan kita hadang, ucap Istiono saat konferensi pers, Selasa, tanggal 13 April tahun 2021. Selain itu ada beberapa fakta-fakta tentang larangan mudik kali ini. Fakta yang pertama, sanksi bagi kendaraan yang melanggar. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah sanksi bagi kendaraan yang melanggar aturan larangan mudik. Salah satunya kendaraan yang melanggar akan diminta putar balik kembali ke daerah asal. Dan khusus kendaraan travel akan dilakukan sanksi tegas oleh kepolisian baik berupa penilangan dan tindakan lain sesuai undang-undang yang ada. Fakta yang kedua, masyarakat tak mudah dapat izin mudik. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito memaparkan kebijakan larangan mudik, ada sejumlah pengecualian dan sejumlah syarat bagi masyarakat yang diperbolehkan mudik. Pekerja sektor informal atau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Surat izin perjalanan itu berlaku untuk perseorangan dan 1 kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat lebih dari 17 tahun ke atas.